Apa kabar sahabat Dukcapil sekalian? Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk menemani sahabat Dukcapil sekalian yang masih semangat mengikuti acara spesial persembahan Ditjen Dukcapil setiap minggunya. Selamat datang di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang pada hari ini akan membahas tema pencatatan pembetulan perubahan dan pembatalan akta pencatatan sipil. Sahabat Dukcapil sekalian, perkenalkan saya Melani Sukmawati yang akan menemani sahabat Dukcapil sekalian selama 2 jam ke depan. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom meeting ataupun disiarkan secara live melalui platform YouTube kami yaitu Ditjen Dukcapil KDN dan juga YouTube TV Desa. Bapak, Ibu, sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia, seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mendapatkan informasi seputar membetulkan akta kelahiran. Jadi bagi sahabat Dukcapil sekalian yang memiliki pertanyaan, boleh langsung bertanya melalui kolom komentar ataupun raise hand langsung di Zoom ini setelah sesi pemaparan materi. Baiklah sahabat Dukcapil, sebelum kita disuguhkan oleh ilmu dan informasi yang luar biasa dari pemateri kita, yang alhamdulillah sudah bergabung dalam Zoom meeting ini, marilah kita mendengarkan keynote speak dari Direktur Pencatatan Sipil sekaligus membuka acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Handayani Ningrum, SEMSI, disilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Hudan Arifapullah, SH, MH, yang sama-sama kita hormati Bapak Sesdijen Dukcapil, Bapak Hani Sophia Rustam, SH, yang terhormat Bapak-Bapak para direktur dan jajaran teman-teman kami dari Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu, yang kita hormati Kepala Dinas Dukcapil baik provinsi maupun kabupaten kota dan jajaran, dan yang kami sayangi Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita di siang ini di episode yang ke-39 dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat, kita masih bisa bertemu dan sehat semuanya. Bagi teman-teman ada yang kurang sehat, semoga cepat diberikan kesembuhan kembali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun tema kita di seri ke-39 ini adalah membetulkan akta kelahiran Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti narasumbernya Bapak Ibu semuanya akan ditemani oleh Bapak Zakaria, SH, MSI. Beliau adalah analis kebijakan Alimadia di Direktorat Pencatatan Sipil di Ditjen Dukcapil. Tidak asing lagi bagi kita semua berbicara pembetulan akta kelahiran. Nah, itu bisa saja dilakukan Bapak Ibu. Nah, ada dua dalam pembetulan akta kelahiran ini. Ada berdasarkan permohonan dari subjek akta, ada yang tidak dengan permohonan. Kalau dengan permohonan, nah itu kan persyaratannya nanti ada. Persyaratannya antara lain adalah dokumen pendukung daripada akta kelahiran yang akan dibetulkan itu. Nah, kemudian juga akta kelahiran yang akan kita betulkan untuk kemudian nanti outputnya adalah catatan pinggir. Tapi ada juga dengan tidak melalui permohonan ketika disadari akta itu salah. Nah, misalnya kesalahan redaksional misalnya. Itu tidak perlu dengan permohonan, langsung dibetulkan. Namun Bapak Ibu, walaupun bisa kita betulkan, kami meminta dengan sangat dan sungguh-sungguh kalau kepada petugas Dukcapil lakukan verifikasi dan validasi menjelang kita menerbitkan dokumen kependudukan itu. Karena sungguhnya verifikasi validasi ini kita memastikan semuanya sudah benar, dan karena di kita ada database kependudukan dan kita verifikasi validasi dengan permohonan atau persyaratan yang diberikan oleh pemohon. Kemudian juga kepada bagi pemohon kami meminta dalam mengisi form diisi dengan sebaik-baiknya dengan tulisan yang jelas dibaca sehingga mudah teman-teman kita di Dinas Dukcapil untuk verifikasi validasi. Nah, sekali lagi walaupun bisa dibetulkan,
alangkah baiknya kita di awal sangat berhati-hati supaya kita pastikan semua dokumen kependudukan kita ini, khususnya dalam hal ini akta kelahiran, apakah itu akta perkawinan, perceraian, dan kematian, itu benar adanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan diulas tuntas oleh Pak Zakaria, narasumber kita, yang tidak asing lagi. Nanti apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan seputar pembetulan daripada akta kelahiran ini, juga akta-akta lainnya misalnya, atau perubahan nama, nanti juga akan beliau sampaikan. Silahkan untuk didiskusikan, ditanyakan, insya Allah akan diberikan solusi dan jawaban oleh Pak Zakaria sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon doanya. Kami di Bali bersama Pak Andi Kriarmoni dan Pak Erik bertiga, kami lagi di klub PKN ini, jadi visitasi kepemimpinan selama 4 hari di Bali. Setengah jam ke depan kami harus take off dan mematikan HP ini. Dengan sangat menyesal, sebenarnya kami ingin terus ikut, namun diserahkan sepenuhnya ke narasumber dan Mbak Moderator. Semuanya insya Allah berjalan lancar dan insya Allah akan bermanfaat pertemuan kita ini. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas sapaan dan membuka acara pada siang hari ini. Baiklah sahabat Dukcapil, tibalah kita pada sesi penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab. Telah hadir juga bersama kita narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Zakaria SH.MSI. Beliau merupakan analis kebijakan Alimadya pada Direktorat Pencatatan Sipil. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir pada siang hari ini. Acara ini akan terbagi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi dari narasumber kita, dan sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Langsung saja kepada narasumber Bapak Zakaria SH.MSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SH.MH. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Ditjen Dukcapil. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil dan sahabat semuanya interi Ditjen Dukcapil Pasar Minggu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajarannya. Dan tentunya yang kami sangat hormati dan sayangi sahabat Dukcapil dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir kembali dalam acara Dukcapil menyapa masyarakat pada saat ini. Seperti tadi sudah sampaikan oleh Bu Direktur dan Mbak Melani, bahwa pada sesi ini tema kita kali ini adalah membetulkan akta kelahiran. Ya. Mohon izin kami share screen materinya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sahabat Dukcapil dimanapun berada. Jadi tema kita kali ini adalah membetulkan akte kelahiran. Ya, walaupun temanya hanya membetulkan akte kelahiran, tapi pada prinsipnya bagaimana membetulkan akta pencatatan sipil secara umum, Bapak Ibu sekalian. Akte kelahiran ini adalah hanya salah satu daripada akta pencatatan sipil. Seperti tadi sudah sampaikan Bu Direktur bahwa dalam pelayanan pencatatan sipil ini kita harus hati-hati. Karena pelayanan pencatatan sipil ini merupakan dokumen hukum, ya.
harus hati-hati, jangan sampai salah. Sahabat Dukcapil dan juga teman-teman di Dinas Dukcapil dalam pengisian formulir pelaporan pencatatan sipil termasuk Adminduk itu harus hati-hati, jangan sampai salah datanya. Contohnya dalam pelayanan pencatatan sipil itu kan mengisi formulir namanya formulir pelaporan pencatatan sipil. Ya, namanya kodenya F201. Dalam pengisian itu harus biar tulisannya gampang dibaca sesuai dengan petunjuk pengisiannya harus huruf kapital, huruf besar. Jadi jangan pakai huruf kecil atau huruf miring gitu. Karena kalau huruf kecil atau huruf miring, ya kan, nanti agak susah dibaca oleh teman-teman di aparat dinas Dukcapil. Jangan sampai salah nanti namanya gara-gara tulisannya nggak jelas, nah, nanti dikhawatirkan nanti outputnya akan salah. Oh, mungkin namanya salah gitu kan, tanggal lahirnya salah, nah, gitu itu kan repot kalau salah. Jadi dalam pelayanan administrasi kependudukan harus benar-benar diisi yang benar gitu. Nah, begitu juga teman-teman di dinas Capil sebelum diproses, nah, itu harus diverifikasi dan validasi dulu. Verifikasi itu artinya formulir yang diisi oleh penduduk oleh pemohon itu harus diverifikasi, dicocokkan datanya antara persyaratan dengan apa yang diisi. Jangan sampai namanya salah. Jangan sampai contohnya nama orang tuanya berbeda. Jangan sampai tanggal lahirnya berbeda kan. Kalau repot kan, apalagi tanggal lahir. Beda sedikit aja satu huruf sudah jauh sekali maknanya. Nah, ini. Jadi perlu diverifikasi dengan baik, dicocokkan datanya, terutama yang teman-teman Dukcapil di front office-nya gitu kan harus dicek dulu. Kalau umpamanya ada yang kurang jelas, nah, minta kepada pemohon untuk mengecek lagi, gitu kan. Jangan sampai sudah masuk ke back office, baru ketahuan. Nah, jadi di front office itu semestinya sudah mulai mengecek, jangan sampai datanya salah gitu. Jadi ada tahapan. Kalau dalam pelayanan adminduk itu kan ada 4 tahap, terutama ke teman-teman kami di Dinas Dukcapil ini yang perlu diketahui bahwa ada 4 tahapan pokok dalam pelayanan Dukcapil, termasuk Dabduk dan catatan sipil. Pertama ada pelaporan, itu tahap pertama. Penduduk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, itu tahap pertama. Itu yang wajib, itu wajib 4 ini, nggak boleh dilewati. Jadi ada pelaporan, penduduk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Kemudian tahap kedua, verifikasi dan validasi data. Nah, ini tugasnya petugas ini, mengecek jangan sampai datanya salah. Itu harus diverifikasi, dicocokkan antara apa dia yang diisi dengan persyaratan. Nah, gitu, divalidasi. Artinya dipastikan datanya benar, sah, persyaratannya sah, itu validasi maksudnya. Kemudian tahap ketiga baru direkam datanya ke dalam database menggunakan aplikasi Siap. Kemudian tahap keempat, tahap terakhir diterbitkan dokumennya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luaran daripada pencatatan sipil Bapak Ibu sekalian sahabat Dukcapil. Jadi luaran daripada pencatatan sipil itu ada data, ada dokumen. Ya. Dokumen pencatatan sipil itu ada 3 macam, sahabat Dukcapil. Ada namanya akta, ada catatan pinggir, ada surat keterangan. Jadi tidak semua pelayanan pencatatan sipil itu outputnya berupa akta. Dari 13 peristiwa di bidang catatan sipil, yang outputnya hasilnya berupa akta hanya ada 6. Ada akte kelahiran, ya pertama ngurus akte kelahiran, outputnya akte kelahiran, akta perkawinan, kemudian akta perceraian, akta kematian, ada akta pengakuan anak, dan yang keenam akta pengesahan anak. Nah, itu outputnya dari catatan sipil yang berupa akta. Nah, ada yang berupa catatan pinggir. Catatan pinggir itu outputnya apa? Pelayanan apa? Contohnya perubahan nama. Oh, itu outputnya catatan pinggir, bukan akta. Jadi buat catatan pinggir itu ada catatan mengenai perubahan
yang dicantumkan di akta yang dimiliki oleh penduduk. Umpamanya berubah nama, aktanya tidak diganti, akta kelahirannya tidak diganti, tapi hanya dibuat catatan pinggir di aktanya bahwa telah berubah. Nah, namanya dari ini menjadi ini. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi catatan pinggir, mengangkat anak, adopsi, nggak ada akta pengangkatan anak, adopsi. Ya, ya itu dibuat catatan pinggir. Nah, itu. Kemudian surat keterangan. Ada outputnya catatan sipil berupa surat keterangan. Contohnya apa? Lahir mati. Nah, lahir mati itu ada artinya seseorang bayi yang meninggal dalam kandungan pada saat dilahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu namanya lahir mati dan usia dalam kandungan minimal 28 minggu. Kalau sudah 28 minggu kemudian dilahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan itu namanya lahir mati. Kalau lahir mati itu sudah dihitung urutan anak. Nah, tapi kalau tidak masuk kategori lahir mati dianggap tidak pernah ada, jadi tidak dihitung dalam kategori sebagai anak, urutan anak, nah, gitu. Apalagi surat keterangan. Surat keterangan contohnya pembatalan, pembatalan perkawinan. Nah, itu kalau pembatalan perkawinan itu outputnya dua, hasilnya dua, catatan pinggir dan surat keterangan. Nah, itu. Nah, itu contoh daripada kemudian ada data. Data. Jadi sebuah pelayanan Dukcapil ini bukan hanya dokumen tapi ada datanya, data kependudukan. Contohnya membuat akte kelahiran, terbit akte kelahiran, nambah juga anggota keluarga data penduduk, ya kan bertambah penduduknya kalau lahir. Nah, itu namanya berupa data. Kalau meninggal berkurang penduduknya, gitu kan? Kawin statusnya dari belum kawin menjadi kawin. Jadi ada datanya Bapak sekalian. Jadi pelayanan Dukcapil ini bukan hanya berupa dokumen tapi data, berupa data kependudukan. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa pelayanan pencatatan sipil ini bukan hanya sekedar pelayanan publik semata, tapi punya fungsi hukum. Nah, bukan hanya sekedar kita menerbitkan tiket nonton bola atau tiket naik pesawat. Oh, itu bukan sekedar, tapi punya fungsi hukum daripada pencatatan sipil. Dokumen pencatatan sipil memberikan kepastian hukum atas status perdata seseorang, ya. Jadi memberikan, contohnya akte kelahiran. Akte kelahiran itu memberikan kepastian bahwa siapa anak-anak itu secara sah, secara hukum, yang diakui oleh negara dan secara hukum. Nah, itu nama yang tercantum di akte kelahiran. Kapan dia lahir? Ya, yang tercantum di akte kelahiran. Siapa nama orang tuanya yang sah secara hukum adalah yang tercantum dalam akte kelahiran. Apa warga negaranya? Yang tercantum di akte kelahiran. Nah, itu maksudnya daripada fungsi hukum itu. Jadi akta catatan sipil ini mempunyai fungsi hukum ya gitu Bapak sekalian. Jadi harus hati-hati dalam memberikan pelayanan pencatatan sipil. Tidak boleh mengarang karena punya fungsi, ya kan? Fungsi hukumnya di situ. Bukan hanya sekedar menerbitkan dokumen semata, tapi itu ada mempunyai kekuatan hukum di situ. Seorang anak, ya bukti bahwa siapa keberadaan anak tersebut ada di akte kelahiran. Sama kalau kita punya kendaraan, bukti status kendaraan tersebut apa? BPKB-nya, siapa pemiliknya, tahun kapan kendaraan itu, berapa cc-nya, dan spesifikasinya kan ada di BPKB-nya tersebut. Nah, sama dengan seseorang akte kelahiran itu memberikan bukti ya status seseorang ya gitu. Ya gitu Bapak sekalian. Kemudian ada fungsi data. Tadi juga sampaikan bahwa pelayanan pencatatan sipil punya fungsi data, kemudian ada fungsi kerjasama itu. Tapi yang paling pokok itu yang kan perlu sahabat Dukcapil pahami bahwa fungsi hukum dari pelayanan pencatatan sipil. Nah, kemudian ini kita masuk ke inti materi yaitu pembetulan akta kelahiran termasuk akta pencatatan sipil. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Direktur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran terdiri dari ada dua macam pembetulan. Pembetulan akta catatan sipil berdasarkan permohonan dari subjek akta. Subjek akta itu artinya yang punya akta itu.
siapa yang tercantum dalam akte kelahiran atau keluarganya. Jadi ada permohonan. Nah, kemudian yang kedua, pembetulan akta pencatatan sipil atau akta kelahiran tanpa permohonan dari pemohon, dari penduduk, subjek akta. Jadi ada dua macam pembetulan akta pencatatan sipil. Itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi ada dua macam pembetulan akta tersebut. Nah, ini pembetulan akta berdasarkan permohonan dari subjek akta. Ya, jadi pamannya akta itu sudah jadi, sudah diserahkan kepada penduduk. Nah, ternyata setelah dicek, oh ternyata ada kesalahan. Mungkin salah namanya, mungkin ada kesalahan huruf. Contohnya kan, semestinya ditulis awalnya, contohnya Zakaria kan, semestinya Z ditulis S. Wah, ini ada kesalahan tulis redaksional di sini, ya kan? Nah, atau mungkin tanggal lahirnya salah. Semestinya tanggal 9 ditulis 6. Nah, gitu. Makanya kalau menulis formulir itu harus benar-benar jelas. Mengisi formulir pelaporan harus huruf kapital, ya kan? Nah, gitu. Ya ini kalau umpamanya akta itu sudah serahkan kepada penduduk, ternyata setelah sampai di rumah, wah ini ada kesalahan. Nah, maka persyaratannya adalah itu bisa dibetulkan oleh Dinas Dukcapil. Jadi namanya kalau di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu ada namanya pembetulan. Pembetulan karena kesalahan tulis redaksional. Nah, itu apa persyaratan apabila terjadi kesalahan? Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan catatan sipil. Nah, itu harus disampaikan dokumen pendukungnya. Ya, contohnya waktu membuat akte kelahiran, syaratnya adalah surat kelahiran dari dokter rumah sakit atau kakak. Ya, kakak kan juga syaratan gitu kan. Apalagi buku nikah atau akta perkawinan orang tua itu, oh ternyata salah nama orang tuanya, ya kan? Namanya semestinya ada spasinya, ini disambung. Nah, itu termasuk kesalahan tulis redaksional. Jadi dibawa dokumen pendukungnya kalau ada kesalahan. Kemudian apalagi kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional, umpamanya punya akta kelahiran. Nah, itu dibawa akta kelahirannya sama apa dokumen pendukungnya. Nah, gitu. Nah, jadi gampang, jadi bisa dilakukan pembetulan, dibetulkan sendiri oleh Dinas Dukcapil, tidak perlu harus ke pengadilan. Karena pertama ada dokumen pendukungnya, gitu. Dan kedua, kategorinya pada prinsipnya berupa kesalahan tulis redaksional. Penjelasan. Nah, ini ada penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Warga negara Indonesia atau orang asing harus mengisi formulir. Nah, kalau di Capil, sahabat Dukcapil sudah ada namanya formulir pencatatan sipil, termasuk pembetulan akta. Nanti dia datang Dukcapil, itu kodenya formulir F201. Itu wajib diisi. Ya, jadi harus ada permohonan. Seperti saya sampaikan tadi, harus ada permohonan dengan mengisi formulir. Kemudian fotokopi KK ya, diperlukan untuk verifikasi data. Ini juga diperlukan KKJ. Jangan sampai kan kita untuk masuk ke dalam itu kan dicocokkan, benar nggak? Ya kan namanya sesuai. Ya, dinas tidak menarik dokumen OTT yang menjadi persyaratan. Ya, itu penjelasan Bapak Ibu sekalian ini aja. Sahabat Dukcapil. Nah, ini bila mana terdapat pembetulan akta, misalnya pembetulan nama, ya kan? Nah, ada pembetulan nama, pembetulan tempat tanggal lahir, nama orang tua, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pembetulan akta pencatatan sipil. Ya, itu ada bisa pembetulan nama, tempat tanggal lahir, nah, itu bisa dibetulkan. Nama orang tuanya mungkin salah, ya kan? Ada kesalahan di sini. Mungkin semestinya pakai marga, ini tidak, gitu kan? Maka itu bisa saja dibetulkan dengan persyaratan ini Bapak sekalian. Pemohon dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan. Jadi bisa dikuasakan umpamanya
tidak kuat datang ke dinas dukcapil gitu kan. Nah, mungkin karena sudah tua atau mungkin karena lagi dalam keadaan sakit, jadi bisa dikuasakan. Jadi dalam pelayanan pencatatan sipil tidak harus yang bersangkutan, bisa saja dikuasakan. Ada surat kuasa, tentu surat kuasa pakai materai. Ya, surat kuasa itu ada formatnya di Dukcapil. Nah, bisa minta ke Dukcapil, ada formatnya surat kuasa itu. Kemudian apalagi dokumen otentik. Ya, seperti kami sampaikan tadi, harus ada dokumennya untuk bisa dibetulkan. Tidak bisa, oh saya mau betulkan. Apa dasarnya? Nah, harus ada dasarnya. Fotokopi meliputi ijazah. Bisa ijazah sebagai dasar. Apalagi bisa juga buku nikah. Apalagi bisa paspor atau dokumen otentik lainnya. Dokumen otentik lainnya itu adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan. Nah, jadi bukan hanya yang tiga ini, bukan hanya ijazah, buku nikah, paspor. Nah, mungkin ada dokumen lainnya yang bisa jadi pendukung. Kemudian apalagi kutipan akta catatan sipil di mana terdapat kesalahan. Akta catatan sipil ya di bawah aktanya yang ada kesalahan di situ, nanti akan dibetulkan. Nah, gitu Bapak sekalian. Kemudian mengisi STPJM. STPJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data dengan 2 orang saksi. Tidak perlu KTP saksi atau fotokopinya, tidak perlu ya. Ya, jadi penduduk untuk memberikan jaminan bahwa itu benar-benar ada kesalahan dan kalau ada apa-apa tanggung jawabnya, penduduk membuat STPJM. Nanti STPJM-nya nanti dipandu oleh teman-teman kami di Dinas Dukcapil. Bagaimana membuat STPJM kebenaran data atas kesalahan tersebut. Ya. Hasil pencatatan pendudukan nama di Dinas Dukcapil membuat catatan pinggir pada register. Jadi dari pembetulan tersebut dibuat catatan pinggir di register akta pencatatan sipil atau akta kelahiran, ya kan? Yang akta catatan sipil Bapak Ibu sekalian itu pada prinsipnya ada 2. Ada namanya register, ada namanya kutipan. Yang disebut register itu adalah yang disimpan di Dinas Dukcapil yang memuat data lengkap peristiwanya. Nah, itu arsipnya, itu register. Nah, itu disimpan di Dinas Dukcapil. Kemudian yang diberikan kepada penduduk itu namanya kutipan sahabat Dukcapil. Mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta catatan sipil serta mencabut kutipan akta catatan sipil dari subjek akta. Artinya, apabila ada kategori pembetulan, maka kutipan yang akta catatan sipil atau akta kelahirannya dimiliki penduduk itu ditarik. Kemudian diganti yang benar. Nah, jadi yang salahnya itu ditarik kalau di Dukcapil, kemudian diganti yang baru. Nah, tapi nomornya tetap sama, nomor aktenya. Pembetulan ini dilakukan di mana Bapak Ibu sekalian? Di mana penduduk berdomisili. Nah, itu yang tadi belum kami sempat sampaikan. Jadi pamannya dulu aktenya terbitan Medan. Nah, contohnya sekarang penduduk tersebut tinggal di Surabaya. Di manakah dibetulkan akta tersebut? Ya, bahwa semua pelayanan Dukcapil itu semuanya dilakukan di tempat domisili, artinya asas domisili. Di mana walaupun terbitan akta catatan sipilnya dulu diterbitkan di Medan, tapi kalau sekarang penduduk tersebut tinggal di Surabaya sesuai dengan alamat KKKTP, maka dibetulkan di Dinas Dukcapil Surabaya. Nanti Dinas Dukcapil Surabaya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Medan. Jadi penduduk tidak perlu harus datang ke di mana akte itu dulu diterbitkan. Jadi bisa dibetulkan di Dinas Dukcapil di mana penduduk berdomisili. Jadi memudahkan Bapak Ibu saya, sahabat Dukcapil. Semua pelayanan Dukcapil itu dilayani di tempat domisili, artinya di mana terdaftar sebagai penduduk dalam kartu keluarga. Jadi bukan di mana terbitkan dulu. Jadi walaupun terbitannya dulu di Palembang, sekarang penduduk Jakarta, tetap diterbitkan di Jakarta, gitu, dibetulkan, gitu, ada perubahan, gitu. Nah, makanya
Namun demikian yang perlu kami sampaikan kepada sahabat Dukcapil, dalam pembetulan akta catatan sipil ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Apalagi kalau ada perubahan, jangan sampai dari pembetulan tersebut akan kesulitan nanti. Nah, pembetulan ini kan terjadi apabila antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, termasuk perubahan nama itu berbeda, umpamanya di ijazahnya, nah, berbeda dengan di akte kelahiran, berbeda dengan kakak, itu namanya pembetulan, itu bisa dibetulkan, gitu. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam pembetulan, jangan sampai kita betulkan, atau apalagi kalau perubahan nama dengan dia lakukan pembetulan, yang penduduk tersebut akan kesulitan nantinya. Mungkin namanya berbeda dengan di buku tabungannya, berbeda dengan di ijazahnya. Ya, bisa saja kita betulkan, tapi jangan sampai betulan tersebut akan berimplikasi ke hal yang lain yang mengakibatkan penduduk tersebut justru kesulitan. Nah, gitu Bapak sekalian. Nah, ini catatan pinggir pembetulan. Nah, jadi dalam pembetulan akta kelahiran termasuk akta catatan sipil ini dianukan untuk catatan pinggirnya. Jadi aktanya tidak diganti. Nah, ini pembetulan di register. Nah, di registernya berdasarkan dokumen persyaratan pemohon telah dilakukan pembetulan. Nah, ini di register. Tapi kalau kutipannya langsung nggak pakai catatan pinggir kalau namanya kategori pembetulan. Kecuali perubahan, nah itu antara pembetulan dan perubahan itu ada perbedaan. Nah, gitu. Nah, ini dibuat di catatan pinggir di register. Nah, ini pembetulan tanpa permohonan dari subjek akta. Dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon. Jadi kalau umpamanya teman-teman di Dukcapil sebelum diserahkan akta itu kepada pemohon perlu dicek kembali. Jangan sampai ada kesalahan. Dicek dulu. Kan kasihan kalau penduduk sudah terima aktenya, sedangkan dia nggak tahu gitu kan, mungkin karena buru-buru nggak sempat mengecek akte kelahirannya atau akte catatan sipilnya, dia sudah pergi ke rumahnya dekat dari kantor kan nggak terlalu susah. Tapi kalau dia jauh kan kasihan penduduk. Makanya sahabat Dukcapil, teman-teman para Dukcapil, sebelum diserahkan aktenya itu dilihat dulu apakah sudah betul apa tidak. Ya gitu kan. Kalau umpamanya sebelum diserahkan sudah diketahui, oh ternyata ada kesalahan, nah, maka bisa langsung dibetulkan oleh petugas di Dinas Dukcapil. Tidak perlu harus ada permohonan dari penduduk karena akte itu belum diserahkan kepada penduduk, langsung saja dibetulkan. Itu namanya pembetulan akta pencatatan sipil tanpa permohonan karena belum diserahkan kepada penduduk. Nah, itu bisa langsung dibetulkan oleh Dinas Dukcapil. Setelah dicek, oh ternyata namanya salah, ternyata tanggal lahirnya salah, ya kan? Ternyata tempat lahirnya berbeda. Nah, gitu. Oh, perlu kami sampaikan bahwa semua tempat peristiwa itu adalah nama kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Tempat lahirnya di mana? Harus disebut nama kabupaten kotanya, jangan nama desa, jangan nama kampung, jangan nama desa. Kenapa? Bukan jangan nama kecamatan, jangan nama kampung, karena nama kecamatan, nama desa itu banyak sekali yang sama di Indonesia. Tapi kalau nama kabupaten kan nggak terlalu banyak. Paling perbedaannya ada kota, contohnya Bogor, ada kota Bogor, ada Kabupaten Bogor. Kalau contohnya Banjar, Kabupaten Banjar, ada di Kalimantan Selatan, Kota Banjar, ada di Jawa Barat. Nah, itu kan perbedaannya. Tapi kalau nama kecamatan, nama kampung, nama desa banyak sekali. Ya, jadi semua peristiwa di bidang pencatatan sipil, tempat peristiwanya itu adalah nama kabupaten kota. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kita sudah selesai tadi dengan pembetulan. Kemudian ada lagi namanya pembatalan, perubahan nama. Perubahan nama ini dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus dilaporkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau PD Kabupaten Kota tempat penduduk berdomisili. Nah, tadi kan ada namanya perubahan, pembetulan. Ini ada namanya perubahan nama. Apa perbedaan antara pembetulan dengan perubahan?
Kalau pembetulan itu artinya antara namanya, contohnya namanya di setiap dokumen itu berbeda. Umpamanya di ijazah, berbeda dengan di akte kelahiran, berbeda dengan di KK, namanya tidak sama. Maka itu bisa dibetulkan, tidak perlu ke pengadilan karena ada dokumen pendukungnya. Nah, itu namanya pembetulan. Ada ada dokumen pendukungnya. Antara dokumen ijazah berbeda namanya di akte kelahiran dengan KK. Itu namanya kategori pembetulan. Itu bisa dibetulkan langsung oleh Dinas Dukcapil tanpa melalui penetapan pengadilan. Karena ada dokumen kependudukan. Tetapi tidak boleh walaupun ada dokumen pendukungnya, tapi kalau berbeda sama sekali, nah itu juga harus. Karena jangan sampai orang yang berbeda, contohnya namanya Jakaria di akte kelahiran mau diganti jadi Mahmudin, nah itu kan jauh berbeda sekali. Nah itu tetap harus ke pengadilan karena jangan sampai itu adalah orang yang berbeda, gitu kan? Nah ini kemudian perubahan nama itu apabila semua dokumen namanya sudah sama, di ijazah namanya Jakaria, ya kan? Di akte kelahiran Jakaria, di KK Jakaria, gitu kan? Nah, semua dokumennya sudah sama. Kalau mau dirubah, ah, itu harus ke pengadilan karena semuanya sudah sama, ya kan? Contohnya Jakaria sudah semuanya, mau ditambah Muhammad Jakaria, ah, itu harus pengadilan karena dokumennya sudah sama semua, ya gitu Bapak sekalian, sudah sama semua, mau dilakukan perubahan, nah itu harus pengadilan. Jadi penduduk mengajukan ke permohonan ke pengadilan negeri untuk dirubah namanya. Kalau pembetulan tidak perlu, ya kan? Nah, tapi kalau perubahan nama ini harus ke pengadilan karena namanya sudah sama semua, mau ditambah. Perubahan nama itu bisa diganti sama sekali namanya atau ditambah namanya, ya kan? Ya, atau dikurangi namanya dari 3 suku kata dijadiin 2 kan? Atau 5 suku kata dijadiin cukup 3. Nah, itu tetap ke pengadilan. Nah, jadi ada penambahan nama, pengurangan nama, ganti nama sekali, nah, itu harus pengadilan karena semuanya sudah sama. Kalau mau dilakukan perubahan harus melalui penetapan pengadilan. Nah, ini untuk perubahan nama persyaratannya salinan penetapan pengadilan. Jadi harus ada salinan fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri. Jadi mengajukan. Kemudian apalagi kutipan akta catatan sipil. Nah, itu dipersyaratkan karena kan nanti akan dibuat catatan pinggir di situ. Apalagi syaratnya fotokopi KK. Jadi semuanya fotokopi. Jadi lah, kecuali kutipan akta catatan sipil kenapa bukan fotokopi karena harus diserahkan yang aslinya karena nanti dibuat catatan pinggir. Tapi fotokopi salinan penetapan pengadilan, fotokopi KK, fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing kalau orang asing ya gitu. Nah, penjelasannya sama Bapak sekalian. Penjelasannya orang asing isi formulir verifikasi validasi data. Nah, jadi kalau perubahan nama kami sudah jelaskan, kalau perubahan nama ini outputnya berbeda. Kalau pembetulan kutipannya diganti, tapi kalau perubahan nama kutipannya tidak diganti. Jadi outputnya baik register maupun kutipan itu adalah outputnya berupa catatan pinggir. Jadi kalau pembetulan kan kutipannya diganti, tapi kalau perubahan nama kutipannya aktenya tidak diganti, hanya dibuat catatan pinggir bahwa berdasarkan penetapan pengadilan negeri nomor sekian, tanggal sekian, bulan sekian, bahwa telah berubah nama menjadi siapa. Nah, bahwa Jakaria telah berubah nama menjadi Muhammad Jakaria. Itu bentuknya Bapak sekalian. Jadi antara perubahan nama dengan pembetulan nama itu berbeda Bapak sekalian. Nah, gitu. Nah, itu kemudian ada lagi namanya pembatalan. Jadi akta itu juga bisa dibatalkan, ada melalui pengadilan, ada juga melalui tanpa pengadilan. Kalau pengadilan itu artinya aktanya dibatalkan. Contohnya dulu aktanya di akta kelahirannya yang dicantumkan itu nama neneknya, nah, itu bisa dibatalkan. Nah, bisa melalui pengadilan, bisa juga tanpa melalui pengadilan. Tanpa melalui pengadilan itu kalau pertama ada dokumen pendukungnya.
kemudian membuat STPJM. Nah, itu kalau tanpa bela pengadilan. Pengadilan itu kalau nggak ada dokumen pendukungnya. Dan yang kedua mungkin ada sengketa di situ kan, nah, itu harus ke pengadilan. Tetapi kalau umpamanya itu ada dokumen kependudukan, ada dokumen pendukungnya, kemudian membuat STPJM dan itu tidak dalam sengketa, itu bisa dibatalkan langsung oleh Dinas Dukcapil tanpa melalui pengadilan. Nah ini Bapak sekalian. Mungkin itu pengantar diskusi kita saat ini dengan topik mengenai pembetulan akta kelahiran, akta catatan sipil Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sahabat Dukcapil. Kami kembalikan, terima kasih kami kembalikan ke Mbak Melani untuk kita sesi masuk ke sesi tanya jawab biar waktu kita lebih banyak untuk tanya jawab. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak. Luar biasa ilmu dan materi yang dipaparkan oleh narasumber kita, sangat lengkap dan jelas. Terima kasih kepada Bapak Sakarya selaku narasumber. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengenal sahabat Dukcapil dari mana saja nih yang sudah bergabung. Boleh dong absen di link yang telah kami berikan di kolom chat Zoom ataupun kolom komentar YouTube. Dan bagi sahabat Dukcapil yang menginginkan e-sertifikat, bisa mengisi di link e-sertifikat dan dapat langsung diunduh oleh masing-masing sahabat Dukcapil. Baiklah sahabat Dukcapil, kita masuk ke sesi kedua. Di sini sudah banyak sekali Bapak pertanyaan yang masuk dari sahabat Dukcapil semua, juga dapat raise hand ya, apabila ingin bertanya secara langsung. Mohon izin Bapak Sakarya, mungkin saya bacakan 2 pertanyaan baru langsung dijawab ya Bapak. Oh ya, silakan Mbak Melani. Baik Bapak. Ini sudah ada pertanyaan dari akun atas nama Ruli. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Mata, ibu rumah tangga, berdomisili di Batam, Kepulauan Riau, yang kebetulan melihat info meeting Zoom ini. Izin bertanya, saya menikah dengan WNA. Ketika saya mengurus akta kelahiran anak saya, yang tercantum hanyalah nama ibu sebagai orang tua, sedangkan nama ayah tidak tercantum. Bagaimana cara membetulkannya? Awalnya pengurusan di wilayah Cikarang Pusat, Bekasi. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan terima kasih Bu. Ya, baik, atau langsung Bapak. Aja satu dulu ya Mbak ya. Baik, siap Bapak. Silakan kelupaan. Bapak. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Melani. Ibu yang sahabat Dukcapil yang kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan akte kelahiran. Namun akte kelahiran itu ada 4 macam Bu. Pertama, ada namanya akte kelahiran anak, ayah, dan ibu. Artinya nama ayah dan ibunya dicantumkan dalam akte kelahiran. Apabila anak itu lahir dalam perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu artinya anak itu lahir setelah adanya buku nikah atau akta perkawinan. Ya. Jadi di sini dalam pembuatan akte kelahiran walaupun namanya perkawinan campuran, nah dimaksud perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara WNI dan orang asing, WNA. Nah, itu tetap berhak mendapatkan akte kelahiran. Akte kelahiran ini gitu Bapak sekalian, tergantung status perkawinannya. Kemudian yang tadi yang kedua, akte kelahiran dengan prasa. Artinya akte kelahiran yang dicantumkan nama ayah dan ibunya, tetapi ada tambahan kata-kata di akte kelahirannya bahwa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan, yaitu bahwa orang tuanya sudah statusnya sudah suami istri, sudah kawin, tetapi tidak bisa menunjukkan adanya buku nikah atau akta perkawinan. Tetapi di dalam KK kartu keluarga orang tuanya sudah menunjukkan suami istri. Contohnya kan sekarang kan di KK itu kan ada namanya kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Kawin tercatat itu artinya dia orang tuanya punya buku nikah atau akta perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu kawin belum tercatat, artinya orang tuanya sudah menunjukkan suami istri tetapi tidak bisa menunjukkan adanya buku nikah atau perkawinan. Maka di dalam kartu keluarga ditulis kawin belum tercatat. Kalau kawin belum tercatat itu artinya
akte kelahiran anaknya bisa dicantumkan nama ayahnya juga, tetapi ditambah kata-kata di akte kelahirannya bahwa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya belum punya buku nikah. Kemudian yang ketiga, akte kelahiran anak seorang ibu. Ya, akte kelahiran seorang ibu apabila orang tuanya statusnya belum kawin. Di dalam kakak ibunya belum kawin, ya kan? Tidak bisa menunjukkan ada buku nikah, di kakaknya pun juga status orang tuanya belum kawin juga, ya kan? Nah, itu maka terpaksa di akte kelahirannya hanya dicantumkan nama ibunya saja di akte kelahirannya. Ya. Kemudian yang keempat, akta kelahiran anak yang diketahui asal usul keberadaan orang tuanya. Akte kelahiran anak yang dibuang, kita nggak tahu siapa orang tuanya, maka di akte kelahirannya tidak dicantumkan nama ibunya, nama orang tuanya, ya gitu Bapak sekalian, tidak ada nama bapak ibunya. Apabila akte kelahiran anak seorang ibu mau dibetulkan, cantumkan nama ayahnya, itu bisa dilakukan. Pertama, ada namanya pengesahan anak, ya, ada namanya pencatatan pengesahan anak atau pengakuan anak. Pengakuan dan pengesahan anak ini artinya ya hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya anak itu lahir setelah perkawinan agama, tapi tidak memiliki, tetapi belum dicatatkan perkawinannya pada saat anak itu lahir. Nah, itu bisa dilakukan namanya pengesahan anak. Ya, nanti dicantumkan nama ayahnya nanti setelah dilakukan pengesahan anak. Nanti akte kelahirannya dibuat catatan pinggir. Yang penting anak itu lahir setelah perkawinan agama. Bagi yang non-Islam. Nah, itu bagi yang non-Islam. Kalau yang Islam, nah itu harus atas ke pengadilan. Biasanya itu ya adalah pengadilan agama. Ya, karena yang non-Islam ini, yang Islam kan tidak ada bukti perkawinan agamanya secara sah kan. Kalau yang non-Islam kan ada perkawinan, bukti perkawinan dari gereja, pemuka agamanya gitu. Nah, bisa juga ada namanya pengakuan anak. Pamannya anak itu lahir setelah perkawinan agama, tapi tidak dicatatkan perkawinannya. Nah, itu juga bisa dilakukan pengakuan anak. Ya, bisa secara teknisnya, bisa nanya secara teknisnya ke Dinas Dukcapil. Jadi itu bisa. Tetapi kalau anak itu lahir setelah belum perkawinan agama, untuk bisa dicantumkan nama bapaknya harus melalui penetapan pengadilan, Bu. Karena lahir sebelum perkawinan agama. Jadi dilihat di situ. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sekalian, tapi nah itu ada ketentuannya, Bu. Hanya bisa dilakukan yang lahir setelah perkawinan agama. Kalau lahir sebelum perkawinan agama, nah itu harus melalui penetapan pengadilan. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya ada ini, perkenalkan saya warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nama saya Reni Budi Hastuti, double N, Pak. Nama saya tertulis di KTP dan KK sekarang ini Reni Budi Hastuti, tidak double N ya, Pak. Tertulis seperti sekarang, saat saya membuat akta kelahiran anak ke-6 saya sudah pernah ke Dukcapil Jakarta Timur. Mereka menanyakan ijazah dan akte kelahiran saya, sementara akte dan ijazah saya hilang. Tapi di semua akte kelahiran anak-anak saya semua tertulis Reni Budi Hastuti. Dengan tulisan double N ya Pak, Reni Budi Hastuti. Bagaimana supaya saya bisa membetulkan nama saya, Pak? Terima kasih, Bapak. Baik. Ya. Itu. Apa ini namanya kategori kesalahan tulis redaksional. Kesalahan tulis redaksional itu termasuk yang double N ini. Nah, itu termasuk, itu bisa dibetulkan. Bisa dibetulkan dengan membuat STPJM. Nah, tentunya untuk lebih membuatkan harus ada dokumen pendukungnya, benar nggak? N-nya 2. Jadi itu bisa dibetulkan, Bu. Dibetulkan di akte kelahiran anaknya pun bisa. Di akte kelahiran ibu pun kalau umpamanya akte kelahiran yang hilang kan itu bisa diterbitkan kembali. Jadi bisa dibetulkan, Bu. Yang penting ada dokumen pendukungnya.
Dan nanti membuat STP. Jadi prinsipnya bisa Bu dibetulkan. Apalagi hanya nambah N-nya mau ditambah 2 atau dikurangin ya kan, Reni. Nah, itu termasuk kesalahan tulis redaksional, itu gampang itu dibetulkan kalau ya hanya kesalahan tulis redaksional gitu. Jadi Baik, datang saja ke Dinas Dukcapil membawa dokumen pendukungnya untuk pembetulannya, kayak gitu. Ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya, Ini silakan ada Mbak. dari Retno Uyunrudatin Pak. Izin bertanya bagaimana cara membetulkan nama orang tua pada akta kelahiran yang terbitan luar negeri? Oh ya. Terbitan luar negeri. Ini Bapak sekalian kesulitan kalau umpamanya akta terbitan luar negeri. Ya. Kalau umpamanya itu perubahan, maka harus melalui pengadilan. Perubahan kami sudah jelaskan tadi. Kalau umpamanya nggak ada dokumen pendukungnya harus pengadilan. Tetapi kalau tidak ada tetapi kalau ada dokumen pendukungnya, nah, itu tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Kalau itu akta terbitan luar negeri, bahwa perlu juga kami sampaikan kepada sahabat Dukcapil bahwa akta catatan sipil itu berlaku antar negara. Jadi akta catatan sipil atau akta kelahiran terbitan luar negeri, akta kekawinan terbitan luar negeri berlaku juga di Indonesia. Nanti setelah kembali ke Indonesia, nanti dilapor ke Dukcapil. Nanti Dinas Dukcapil menerbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Surat keterangan pelaporan inilah yang dipegang penduduk sebagai pendamping akte dari luar negeri. Karena dari luar negeri kan tentu bahasanya bukan pakai bahasa Indonesia kan. Jadi untuk memastikan nanti aktenya tetap berlaku. Nanti sebagai pendampingnya Dinas Dukcapil memberikan namanya surat keterangan pelaporan. Kalau ada namanya pembetulan akta dari luar negeri, karena akta itu terbitan luar negeri, maka Dinas Dukcapil tidak bisa mengganti akta tersebut. Tidak bisa membuat catatan pinggir pembetulannya. Kalau umpamanya perubahan, karena akta itu terbitan luar negeri, maka Dinas Dukcapil hanya bisa mengeluarkan namanya surat keterangan. Ya, karena akta terbitan luar negeri, terbitan negara lain, itu Dinas Dukcapil tidak bisa membuat catatan apapun karena itu terbitan negara lain. Nah, kecuali akta terbitan dari perwakilan. Contohnya ada akte anaknya lahir di Malaysia. Aktenya diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia KBRI. Itu bisa juga. Kalau itu masih terbitan KBRI, ya itu bisa dibetulkan, bisa diganti kutipannya, bisa dibuat catatan pinggir kalau perubahan. Karena itu terbitan dari perwakilan Republik Indonesia itu kan adalah produk Indonesia juga. Tapi kalau produk negara lain, nah itu outputnya berupa surat keterangan, ya gitu. Jadi bisa pada prinsipnya bisa dibetulkan kalau ada dokumen pendukungnya, tapi kalau tidak ada dokumen pendukungnya, ya harus ke pengadilan. Nah, gitu Bu Melani. Ya, baik Mudah-mudahan bisa Pak. dipahami. Pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Hadi Ratno, Desa Sungai Nipah. Izin Ya. bertanya dari Kubu Raya, Desa Sungai Nipah, bagaimana penambahan nama orang tua ayah di akta yang sudah jadi? Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pemdes Pakel Ngantru. Mungkin satu aja dulu Mbak. Oh, siap Bapak. Ya, silakan Ya. Bapak. Penambahan nama orang tua di akte itu bisa saja jika ada dokumen pendukungnya. Ya kan? Ya, yang penting ada dokumennya, bisa namanya dilakukan pembetulan. Jadi bawa yang dokumen pendukungnya nanti dibetulkan oleh Dinas Dukcapil. Kalau itu nanti akan kutipannya, aktenya diganti. Ya, nanti dilakukan. Yang penting ada dokumen pendukungnya. Tapi kalau nggak ada dokumen pendukungnya, itu harus melalui pengadilan. Gitu. Jadi sepanjang ada dokumen pendukungnya, itu bisa dilakukan pembetulan. Apalagi umpamanya memang kesalahan. Akte kelahiran orang tuanya, buku nikahnya sudah benar, ternyata di akte kelahiran anaknya salah. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan di Dinas Dukcapil karena ada dokumen pendukungnya. Silakan Mbak. Baik, lanjut. terima kasih Bapak.
Mungkin kita beralih ke raise hand dulu ya Pak. Ini banyak Oh sekali ya, yang raise silakan. hand nih, Pak. Bisa Baik, langsung. kita ke akun atas nama Prima Jaya. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Akun atas nama Prima Jaya. Untuk dibuka mic-nya. Mungkin selanjutnya yang raise hand ini dari akun Darlina Wati. Silakan untuk dibuka mic-nya. Darlina Wati. Ya, silakan. Akun atas nama Darlina Wati. Atas nama Darlina Wati, mungkin untuk dibuka mic-nya. Oke, selanjutnya ke akun atas nama Ibu Yani Tanjung Pinang ya Bu ya. Silakan dibuka Bu. Oke. Iya, baik Ibu. Ya. Dari Tanjung Assalamualaikum. Pinang. Iya Bapak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Iya, ini ada permasalahan. Akte sudah diterbitkan pada tahun 2013. Sekarang orang tua yang bersangkutan ingin menambah marga di akte anak tersebut. Kira-kira solusinya seperti apa ya Pak ya? Ya itu dia. Ya, jadi kalau umpamanya akte itu mau ditambah marga, nah itu ada dua caranya Bu. Kalau ada dokumen pendukungnya bisa langsung contohnya mungkin ada ijazahnya, di ijazahnya sudah ada marganya kan? Anaknya belum Atau sekolah mungkin, Pak? oh belum sekolah, Belum. usianya berapa Bu? Sekitar 2013. Oh 2013, berarti sudah 9 tahun. 9 tahun. Iya. 9 tahun, belum punya ijazah. Belum. Ya kan, ijazah TK. Jadi para prinsipnya itu sepanjang akta itu belum digunakan umpamanya ke BPJS atau tempat lain, pada prinsipnya itu bisa ditambahkan Bu. Karena akta itu belum digunakan. Ya kan? Dengan membuat namanya nanti surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditambah marganya gitu kan? Iya. Nah, bisa dibetulkan. Ditambahkan karena anak ini masih kategori masih kecil, maka ada namanya dispensasi lah karena akta ini belum digunakan. Tapi kalau akta itu sudah digunakan mungkin di BPJS atau yang lainnya, apalagi nggak ada dokumen pendukungnya kan, nah, itu maka harus pengadilan, nah, gitu. Tetapi kalau akta itu belum digunakan itu bisa ditambahkan Bu, namanya pembetulan ditambah marganya di akte kelahirannya Bu, namanya anak kecil. Cuma kalau sudah dewasa, sudah besar, nah itu susah. Harus ada dokumen pendukungnya, gitu Bu. Jadi bisa dibetulkan Bu, sepanjang akta itu belum digunakan. Apalagi kan belum punya ijazah SD. Tapi jangan sampai sudah digunakan di tempat lain. Contohnya mungkin digunakan di BPJS, sudah digunakan untuk membuat paspor, wah itu nggak bisa Bu. Iya Pak. Kecuali ada dokumen pendukungnya gitu ya. Ya. Kecuali di pasar, ya gitu Bu ya. Pembetulannya kita langsung terbitkan yang baru atau seperti apa Pak? Ibu dari Dinas Dukcapil apa dari mana Bu? Dari Dukcapil Pak. Oh dari Dukcapil, kirain Mendodo Bu ya. Ya, jadi Yang nanti langsung Bapak dibetulkan juga. saja Bu. Gimana Pak? Jadi gini, jadi langsung dibetulkan, kutipannya diganti, registernya dibuat catatan pinggir. Gitu ya Pak ya. Ya, nanti penduduk membuat STPJ, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kalau ada apa-apa penduduk yang bertanggung jawab. Iya, Gitu, siap Bu. Pak. Jadi bisa Bu ya. Nah, terus gitu. ada lagi Pak satu nih. Yang Ya, kedua silakan bisa ya Bu. Pak ya. Yang kedua, ya. Dia punya akte sudah dikeluarkan tahun 2020 dengan dokumen orang tuanya memakai nama belakangnya ada bintinya. Di data ibunya itu nama di belakang ibunya itu ada bintinya. Sekarang data di KK, di KTP
KTP, semuanya sudah dirubah, buku nikah juga sudah dirubah. Sekarang mau datang lagi ingin menghilangkan nama orang tuanya yang ada bintinya di aktenya. Oh iya. Oh, itu bisa Bu dibetulkan. Pertama, apalagi di KK dan KTP-nya sudah tidak ada bintinya, ya dibetulkan saja Bu. Masa antara produk catatan sipil, produk dukcapil berbeda kan? Nah, semestinya seragam. Antara nama di akte kelahiran dengan di KK seharusnya sama. Apalagi sama-sama produk dukcapil. Dibetulkan saja Bu. Oh, siapa? Ada kan ada dokumen pendukungnya KK, buku nikah apa gitu kan? Nah, Iya. itu dibetulkan aja. Ini kategori pembetulan. Jadi kutipannya diganti, dibuat caping di register. Itu Bu. Oh, siapa? Pak, boleh Ya. Pak satu lagi Pak? Ada Oh 3. ya, silakan Bu. Nah, Sebenarnya DMM ini diprioritaskan bagi ya masyarakat Bu, tapi minta karena Ibu maaf. sudah terlanjur ya. Pertanyaan Minta terakhir maaf ya Bu Satu, ya, Bapak. satu pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, ya, makasih. Ya, satu baik. lagi. Nah, satu lagi, dia punya akte keluaran kabupaten kota lain, kakak Ya. akte kabupaten A. Terus punya akte lagi sama kakak kabupaten B. Sekarang ada putusan pengadilan untuk perubahan nama. Perubahan nama baru 2020. Perubahan nama Ya. tersebut. Sekarang dia datang ingin melakukan perubahan nama dengan tanggal lahir dia itu antara dokumen Kabupaten A dengan Kabupaten B itu tanggal lahirnya berbeda. Berarti dia punya akte 2 Bu ya? Akte 2 KK 2. Wah, berarti ini datanya ganda ini Bu. Iya. Harus dipastikan. Ini minta bantuan ADB-nya harus salah satunya dihapus gitu. Termasuk aktenya. Aktenya seharusnya, itu dibatalkan salah satunya. Semestinya akte yang sah sebenarnya itu yang pertama gitu. Tapi kan ini datanya data ganda. Jadi harus salah satunya dibatalkan aktenya, termasuk kakaknya. Mungkin namanya berbeda, nicknya berbeda kan? Iya, Berarti ini nicknya datanya berbeda. data ganda. Minta bantuan ADB untuk minta salah satunya dihapus. Mungkin yang Tanjung Pinang ini yang data terakhir. Atau nanti dilihat yang digunakan itu adalah kakak nik yang sudah dilakukan untuk perekaman KTPL. Nah, itu yang paling utama itu, Bu. Yang sudah melakukan dan diminta bantuan ADB. ADB itu paham itu. Terus gini Pak, Nanti setelah itu dilakukan pembetulan sesuai dengan penetapan pengadilan. ya, Gitu, Bu ya. tapi untuk pembetulan dari pengadilan perubahan nama aja yang disebutkan, cuman antara Kabupaten A nama dia yang dirubah di kabupaten kita di kota Tanjung Pinang ini namanya memang sudah dirubah, mau kita adakan perubahan, cuma tanggal lahir antara Kabupaten A dengan B berbeda Pak, jadi kita gimana solusinya? Ya. Makanya yang satunya itu datanya itu karena data ganda harus dihapus yang satunya antara A dan B ya, kabupaten itu. Jadi harus dipilih penduduk Iya, Pak. tersebut dan biasanya itu yang dipilih itu adalah yang sudah perekaman KTPL yang digunakan untuk perekaman KTPL Bu. ADB itu paham itu Bu kalau itu nantinya minta bantuan ke ADB-nya. Dia paham kalau data-data ganda itu. Ya, ya. Ya, baik. Ya gitu, Makasih gitu Pak Bu ya. Zakaria, salam sehat Sama-sama selalu. Bu. Ya, terima kasih Ibu Sama-sama. Yani. Kita kasih kesempatan lagi untuk yang lain. Selanjutnya untuk atas akun nama Sri Rahayu dari Goa. Silakan dibuka mic-nya Ibu. Ibu Sri Rahayu. Akun atas nama Ibu Sri Rahayu. Silakan. Ibu Sri Rahayu. Oke, next. Atas nama akun Nada Atta. Mungkin bisa dibuka mic-nya atas nama akun Nada Atta. Oke, selanjutnya akun atas nama Muja Meratus. Mungkin bisa dibuka mic-nya atas nama Muja Meratus. Silakan Bapak. Oke, Mbak.
Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kita dari sekolah nih Pak. Terkadang dari sekolah ini ada dari siswa-siswi terkendala dengan data, sehingga banyak data yang belum padan dengan data sekolah ya, atau data Dapodik Pak. Yang pertama permasalahannya, nah tempat lahir anak itu berbeda dengan ijazah. Di akta kelahiran, tempat lahir anak itu tertulis kabupaten. Kemudian koma misalnya nama provinsi. Nah, itu bagaimana sedangkan di ijazahnya hanya mencantumkan nama kabupaten. Nah, itu Pak. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Ya, oke. tadi Bapak kalau tidak salah dengar ada menyampaikan penulisan tempat lahir itu berdasarkan nama kabupaten kota. Nah, kalau ada terjadi misal Pak, di akta kelahiran lama yang gambarnya Pak, gambar Pancasila, Garuda Pancasila yang warna kuning. Nah, itu bagaimana kalau sudah terbit yang namanya itu nama desa? Apakah harus disesuaikan dengan yang peraturan baru atau memang mengacu dengan itu saja, Pak? Oke, mungkin seperti itu saja, Pak. Makasih, Pak. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa kalau dalam pelayanan administrasi kependudukan, tempat lahir yang cantumkan itu adalah nama kabupaten atau kota. Ya, nama kabupaten atau kotanya. Jangan nama desa, jangan nama kecamatan atau nama kampung. Gitu. Kalau umpamanya di akte kelahirannya ternyata salah, nama desa yang dicantumkan gitu kan, atau nama kecamatan, itu bisa dibetulkan. Nah, bisa dibetulkan kalau ada permohonan, tapi tidak wajib. Nah, tidak wajib. Umpamanya berbeda dengan ijazah. Udah benar di ijazah nama ini nama kabupaten, di akte kelahiran nama di ijazah sudah nama kabupaten, di akte kelahiran nama kecamatan, desa. Kalau mau dibetulkan ya boleh, tapi tidak wajib. Cuma kalau pelayanan awal, termasuk teman-teman kami di Dinas Dukcapil, kalau ada mencantumkan tempat tanggal lahir, tempat peristiwa, itu adalah nama kabupatennya. Walaupun penduduk mengajukan, oh ini menulis nama desa, nama kecamatan, tentu Dinas Dukcapil, aparat Dukcapil harus membetulkan. Yang dicantumkan adalah nama kabupatennya. Jadi pada prinsipnya boleh dibetulkan. Tetapi kalau sudah terlanjur nama desa, apa itu, kalau nggak ada masalah, biar sama dengan ijazahnya sudah terlanjur nama kecamatan, di akte nama kecamatan juga, di ijazah juga nama kecamatan, ya boleh saja. Kalau mau dibetulkan boleh, tapi mestinya harus sama dengan ijazahnya juga. Karena kalau berbeda nanti yang bersangkutan nanti kesulitan. Jadi kalau sudah terlanjur nama desa, tidak apa-apa kalau tidak mau dibetulkan, gitu. Tidak wajib dibetulkan kalau sudah terlanjur nama desa atau nama ini, biar seragam gitu kan? Nah, gitu Pak. Lanjut. Baik, sudah jelas Bapak. Maju Meratus. Ya, terima kasih. Mungkin kita jeda dengan video dulu ya, Bapak. Oke, benar. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti ini, Pak, saya baru tahu kalau akte kelahiran anak saya jenis kelaminnya salah. Seharusnya laki-laki ditulis perempuan. Saya baru tahu. Dan saya sudah pindah dari kabupaten tempat waktu saya membuat akte kelahiran anak itu. Nah, saya nggak tahu kemana harus membuatnya. Nah, teman-teman, saya beritahu ya, untuk membetulkan dokumen yang salah, itu bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Kalau jenis kelaminnya salah, silahkan ayah bunda segera datang ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Di Dinas Dukcapil mana? Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikenal asas domisili. Domisili artinya adalah sesuai dengan alamat di KTP atau kartu keluarga sekarang. Jadi, ibu, bapak membetulkannya adalah di tempat tinggal yang sekarang, bukan di tempat tinggal saat dulu membuat akte kelahiran.
Silakan segera datang ke Dinas Dukcapil di mana tinggal sesuai alamat KTP sekarang. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Baik, kita lanjut ke raise hand yang lainnya Pak ya. Selanjutnya kita ke akun atas nama Iswanto. Pada Bapak Iswanto, silakan dibuka mic-nya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya dari Iswanto dari Oki. Oh iya, baik, silakan Bapak. Iya, ini yang pertama saya tanyakan masalah kesalahan cetak tahun di akte, tapi tidak ada dasar perubahan, anaknya baru kelas 1 SD. Itu satu. Yang kedua, di akte itu sudah tercetak nama desa. Setelah kita ajukan pembenaran, itu antara spasi dan tidak itu berpengaruh apa tidak nama desa itu gitu. Karena di akte itu tidak spasi, tapi tercetak di KK itu spasi gitu. Nah, itu ada pengaruhnya tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke. Kalau umpamanya tahun lahir, apalagi ini baru kelas 1 SD, itu bisa dilakukan pembetulan. Coba dilihat nanti ada nggak surat keterangan kelahirannya. Dilihat di situ nanti kan untuk menguatkan ke teman-teman kami di Dinas Dukcapil, benar kok. Surat kelahirannya dari dokter bidan ini tahun lahirnya tahun sekian gitu kan. Ternyata yang yang dari dokter 2015 contohnya dari kan bidan tidak ada. Nggak ada dokumen pendukungnya sama sekali. Iya. Di kakak gimana? Di kakak tahunnya salah. Kenapa dikatakan salah? Apa buktinya? Karena waktu nggak tahu penyampaiannya, waktu nulisnya dari orang tua atau gimana, salah gitu ini. Tapi ternyata selisih 1 tahun gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak juga kan yang mengajukan ternyata mengatakan tahun lahirnya salah. Padahal sebenarnya itu tidak salah. Cuma karena mungkin anaknya ini biar cepat masuk sekolah, akhirnya dituakan umurnya kadang setahun. Nah, itu yang kadang itu Bapak Ibu sekalian. Dilihat di situ nanti tentu Dinas Dukcapil teman-teman di Dukcapil akan memverifikasi. Kalau ternyata itu sebenarnya sudah benar, cuma karena biar masuk sekolah cepat, sebenarnya umurnya baru 6 tahun, biar masuk cepat sekolah ditambah umurnya jadi 7 tahun gitu kan di sekolahnya. Minta lagi ke Dukcapil untuk dirubah. Nah, nanti teman-teman kami di Dukcapil, kalau memang ada indikasi itu ada manipulasi data, tentu teman-teman kami di Dinas Dukcapil tidak akan melakukan pembetulan. Ya, jadi dalam pelayanan Dukcapil itu tidak boleh mengarang gitu kan, harus ada buktinya. Benar gak itu tahun lahirnya? Kan nanti Dinas Dukcapil kan melihat dari permohonan pada saat dicantumkan tahun lahirnya itu kan tentu kan pemohon mengisi formulir. Iya. Nanti teman kami di Dinas Dukcapil akan melihat formulir yang diisi. Kalau ternyata tahunnya memang sudah benar, persyaratan sudah benar. Nah, dan teman-teman kami di Dinas Dukcapil, oh ini sengaja dia mau dituakan karena biar cepat masuk sekolah, tentu teman kami di Dinas Dukcapil akan menolak, ya gitu kan. Karena dalam pelayanan Dukcapil itu kita tidak boleh menambah atau mengurangi datanya gitu Bapak sekalian. Kemudian kalau nama desa pakai spasi, tentu disesuaikan benar dengan nama desa yang sebenarnya. Kalau ternyata itu berbeda yang sebenarnya, maka itu bisa dilakukan pembetulan. Tetapi bagusnya tempat lahir itu adalah nama kabupaten, Bapak sekalian, jangan nama desa. Karena di aturan Dukcapil itu tempat lahir itu adalah nama kabupaten, nama desa. Kalau nama desa itu terlalu banyak, yang sama nama desa. Gitu. Akte tahun 2004, Pak. Apanya? Cetakan aktenya 2004. 2004 berarti udah lama kan? Iya. Iya. 2004 berarti sudah punya ijazah SD ya?
Sudah SMP, sudah lulus SMP. Oh, mau dibetulkan tahun lahirnya? Disamakan dengan tempat lahirnya. Oh, tempat lahirnya ya boleh, boleh dibetulkan. Boleh dibetulkan tempat lahirnya kalau itu. Tapi sebagusnya tempat lahir yang benar itu adalah nama kabupaten. Kalau sudah terlanjur ya bisa dibetulkan sesuai dengan ijazahnya. Gitu. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik. Selanjutnya kita ke akun atas nama Dian Arianto. Silakan dibuka mic-nya. Akun Dian Arianto. Ya, Pak Zakaria. Ya, silakan Bapak. Saya mau nanya, Pak, untuk saya kan domisili. Bapak dari mana Bapak? Sebelumnya? Oh ya, saya Dian Arianto dari Kabupaten Cirebon. Ah ya, baik, silakan Bapak. Cirebon. Ya, saya mau tanya, saya kan domisili di Suaranya kurang jelas. Cirebon. Nah, misalkan anak saya lahir di Wonosobo. Misalnya anak saya nanti, kebetulan istri saya lagi mengandung, nanti mau lahiran di Wonosobo. Nah, nanti yang saya tanyakan adalah, nanti di akte kelahiran itu nanti tempat lahirnya Wonosobo atau Cirebon ya? Nanti kan bikinnya di Cirebon berarti aktenya. Ya. Oke. Terima kasih. Itu aja yang ditanyakan? Iya Pak. Soalnya kemarin teman Ya. saya kan anaknya lahir di Bandung, bikin aktenya di Brebes, katanya nggak bisa di tempat lahirnya di Bandung. Kalau mau tempat lahir di Bandung katanya bikinnya di sana aja katanya, kata Capil Brebes ya. Oke Pak ya, saya sudah tangkap pertanyaannya. Jadi pembuatan akte kelahiran anak ya itu dibuatkan akte kelahiran di mana anak itu terdaftar sebagai anggota KK atau mau didaftarkan. Pemanya lahir di Wonosobo, mau ikut KK neneknya di Wonosobo boleh. Pemanya anak itu belum masuk kartu keluarga bisa masuk KK neneknya atau tantenya di Wonosobo. Ya. Jadi tidak seorang anak itu tidak harus masuk kakak orang tuanya. Kalau umpamanya mau dibuatkan akte kelahiran di Wonosobo boleh, tapi dia masuk kakak di Wonosobo, walaupun bapak di Cirebon. Kemudian tempat lahirnya di mana? Di mana anak itu lahir. Walaupun umpamanya akte kelahirannya karena anak itu masuk di kakak di Cirebon, tetap ditulis di akte kelahirannya lahir di Wonosobo, nama kabupaten, nama kotanya gitu. Jadi akte kelahiran itu yang pertama, tempat lahir itu dicantumkan tempat di mana dia peristiwa kelahiran itu. Pemainnya lahir di Wonosobo, walaupun akte kelahirannya dibuat di Cirebon, tetapi tulis lahir di Wonosobo. Akte kelahirannya dibuat di Cirebon, gitu kan? Nah, gitu bagus sekalian. Jadi tempat lahir yang sebenarnya, ya, bukan tempat dibuat akte kelahiran. Kalau dia lahirnya Wonosobo, ya ditulis di Wonosobo lahirnya. Walaupun akte kelahirannya dibuat di Cirebon. Itu bagus sekalian. Sudah jelas Pak ya? Sudah jelas ya Bapak? Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi Pak Maaf, dari kolom chat Zoom ya Pak ya? Pak. Banyak sekali ya. Maaf Bu. Ya, berarti kalau mau bikinnya di Cirebon tetap tempat lahirnya sesuai kelahirannya ya Pak? Oh iya betul. Ya, Walaupun makasih, dibuat Pak. akte Saya kelahirannya boleh nanya satu. di Cirebon, akte kelahirannya dibuat di Cirebon, tapi lahirnya di Wonosobo, lahirnya di Surabaya, tetap ditulis Surabaya atau Wonosobo, di mana anak itu dilahirkan. Oh iya Kayak Pak. gitu. Sudah jelas Pak ya? Iya Pak. Maaf Pak, boleh nanya satu lagi Pak? Oke, boleh. Untuk tanggal lahir Pak. Tanggal lahir di akte lahir itu harus dari putusan pengadilan atau bisa langsung ya Pak? Untuk perubahan Kenapa tanggal kurang lahir. jelas Pak? Untuk perubahan tanggal lahir di akte lahir Pak, kan misalnya salah mau dibetulkan, itu harus putusan pengadilan atau bisa langsung ke dinas capil Pak? Oh, bisa dibetulkan di Capil kalau ada dokumen pendukungnya. Umpamanya di tahun lahirnya 2020 di akte kelahiran.
di KK-nya 2021. Nah, contohnya kan di jasa beda. Nah, itu bisa dibetulkan di Dinas Dukcapil tanpa pengadilan, yang penting ada Oh, dokumen pendukungnya. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, kalau kecuali iya orang Pak. dewasa itu yang perlu teman-teman kami di Indonesia harus hati-hati. Kalau orang sudah dewasa dirubah tahun Iya Pak. lahirnya kan, apalagi terlalu jauh berbeda, jangan sampai ada maksud lainnya kan. Nah, manipulasi data di situ, akhirnya harus Iya Pak. disampaikan. Teman-teman kami di Dukcapil akan hati-hati kalau sudah Kebetulan dewasa, apalagi sudah tua. Tapi kalau anak kecil, wah itu yang penting ada dokumen pendukungnya, nah, itu bisa dibetulkan langsung. Tapi kalau tidak ada, apalagi sudah dewasa, itu harus ke pengadilan itu. Ya, sudah cukup ya oh Bapak, iya. karena masih banyak sekali pertanyaan dari Baik Pak. masyarakat. Makasih Pak. Ya, Ya, Bu. Makasih ya Bu. terima kasih Bapak Dian Arianto. Baik Bapak, kita sekarang beralih ke pertanyaan YouTube ya Pak. Di YouTube juga banyak sekali nih yang udah bertanya Pak. ya. Atas nama akun Devi Triska Pak, izin bertanya, apakah akta kelahiran orang tua yang baru dibuat dapat dijadikan dasar caping perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak yang terbit terlebih dahulu? Oh ya boleh saja. Boleh dilakukan pembetulan nama orang tua di akte kelahiran anaknya, boleh. Karena biasanya kan walaupun akte kelahiran orang tuanya baru dibikin sekarang, tapi biasanya kan akte kelahiran itu merujuk di KK dan KTP orang tuanya kan, buku nikahnya gitu. Ya kan banyak sekarang orang sudah tua, ya kan, baru ngurus akte kelahiran, itu boleh. Tentu kan pembuatan akte kelahiran kan nggak sembarang anu namanya, pasti waktu dibuat akte kelahirannya kan ada dokumen pendukungnya, membuat dilihat dari kakaknya, namanya si di kakak sudah demikian, di KTP buku nikah sudah demikian, nah tentu. Nah, itu boleh dilakukan pembetulan, tidak perlu pengadilan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari YouTube juga nih Bapak, atas nama akun Andri Junaidi. Izin bertanya, misalkan ada yang ingin menambahkan nama di akte lahir berdasarkan paspor dan buku pelaut serta ijazah, apakah bisa? Oh, boleh, bisa. Ya, itu namanya pembetulan, kami sudah jelaskan tadi, bisa. Sepanjang ada dokumen pendukungnya, apalagi ini hanya menambah nama kan, menambah nama kan bukan berarti berbeda sama sekali. Contohnya Jakaria diganti Rahmat, ya itu boleh. Ada dokumen pendukungnya, ada ijazah, ya kan, ada paspor, ya gitu. Ada dokumen pendukungnya. Ya boleh dibetulkan. Nanti kutipannya diganti oleh Dinas Dukcapil. Itu namanya kategori pembetulan kan ada dokumen pendukungnya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita beralih lagi ke Raisa nih Pak, banyak banget pertanyaannya ya Pak ya. Lanjut kita ke akun atas Rahma Triananda. Silakan dibuka, Ibu Rahma mic-nya. Ibu Rahma Triananda. Ya, halo. Halo, ya, halo. silakan Ibu. Ya, ya silakan Bu Rahma. Ya, terima kasih dari Bapak. Mana? Saya Rahma dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kebetulan saya masyarakat juga pendamping di P2 TP2 Kota Padang. Jadi kita di Dukcapil Kota Padang ada MOU dengan P2 TP2A. Jadi kami bantu untuk pengurusan akte kelahiran korban gitu ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ada pertanyaan Pak, beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan, ada yang datang ke P2 TP2A, beliau ini, ibu ini sudah, ya umurnya sudah 60 sampai 70 tahun lah ya, 65 ke atas. Jadi ada musibah, jadi bahan-bahannya hilang semua, KK hilang, KTP hilang, sehingga NIK-nya tidak bertemu. Ketika dia mau mengurus, dia kebingungan karena NIK-nya tidak ada gitu. Jadi udah udah surat keterangan hilang, udah diurus ke kepolisian, namun NIK-nya nggak ada. Jadi gimana dia mengurusnya lagi Pak untuk mengambil KK dan KTP-nya? Karena dia ada pengurusan untuk lansia dan lain-lain gitu Pak. Oke Bu, ya. Tentu kan banyak, apalagi kalau orang udah lansia, nggak jelas keluarganya di mana, bukan? Iya. Itu sebenarnya datang saja ke Dinas Dukcapil. Nanti teman-teman kami di Dinas Dukcapil akan mengecek benar nggak tersebut belum punya NIK atau tidak. Nanti dicek. Nanti
nanti dicek NIK-nya, nanti dicek sidik jarinya, iris matanya. Kalau ternyata dia sudah perekaman KTPL, langsung keluar datanya itu, Bu. Ketahuan begitu. namanya, lengkapnya, NIK-nya apa. Tetapi kalau belum perekaman KTPL, tentu teman-teman di Dinas Dukcapil juga ada solusi. Jadi namanya, lengkapnya siapa, tanggal lahirnya, kapan, kemudian nama ibu kandungnya, nanti akan keluar datanya kalau diketahui yang 3 itu. Setelah dicek perekaman KTPL-nya belum perekaman, tapi biasanya kalau sudah 60 tahun itu kan sudah perekaman KTPL biasanya itu kan. Nanti kalau sudah perekaman KTPL nanti tinggal dilihat, diambil sidik jarinya kan. Dia ada alat pembacanya, nanti keluar datanya. Jadi datang saja ke Dinas Dukcapil, Jadi Bu. langsung ke Jadi Capil aja ya, Pak? koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Oke, baik. Baik, Pak. Satu lagi pertanyaan kan. Kami ini kan kerjasama MOU dengan Disdukcapil, jadi P2TP2 bisa akses gitu kan, Pak. Jadi satu email saja. Namun akhir-akhir ini ketika kami menginput satu misalkan ada korban gitu ya, dalam satu kakak dia ada 3 beradik kakak misalnya kan. Jadi ketika kami input ketiga-tiganya yang masuk ke email cuma 1. Apakah kita harus input satu beda hari atau bagaimana, Pak? Atau itu sistem di Disdukcapil Kota Padangnya atau bagaimana? Nah itu nanti saya kurang paham betul mengenai teknisnya itu, Bu. Nanti dari teman-teman di Dukcapil pasti tahu caranya, Bu. Kalau itu karena kesalahan. Di Dukcapil itu ada namanya administrator database, itu bisa membantu, Bu, nantinya. Berarti itu Bisa, Bu. teknis Ya, ya? itu hanya teknis aja, Bu. Baik. Bisa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, pertanyaan dari chat Zoom ya, Pak ya, atas nama akun Riris A. Mohon bertanya, Pak, kenapa kita harus langsung datang ke Dukcapil asal? Anak kami lahir di Magelang, dan kebetulan alamat kakak kami sudah di Kuningan, Jawa Barat. Sekarang kami sudah pindah, dan kakak alamat sudah di Serang Baru. Kami mau merubah tempat lahirnya menjadi Magelang. Kenapa kami harus ke Capil Kuningan dulu untuk minta surat berita acara ya, Pak? Apa tidak bisa kami langsung merubahnya di Capil Serang saja, tanpa surat berita acara? Silakan, Bapak. Jadi Bapak sekalian, semua pembetulan akta catatan sipil atau dokumen kependudukan dilakukan di mana sekarang penduduk berdomisili. Ya, jadi tidak perlu harus ke daerah asal. Nah, nanti teman-teman Dinas Dukcapil, nanti Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil asalnya. Nah, jadi nanti difasilitasi. Sekarang kami, apalagi sekarang ada program kami namanya e-office, ya. Jadi antara Dinas Dukcapil bisa berkomunikasi secara daring, online, gitu Bapak sekalian. Secara online, jadi tidak perlu harus datang ke daerah asal di Kuningan, nah gitu kan. Nah, cukup di tempat domisili sekarang, nah gitu. Jadi cukup di Dinas Dukcapil, ya Dinas Dukcapil tempat ibu berdomisili, koordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah asalnya untuk melakukan pembetulan, untuk komunikasi, nah gitu Bu. Sudah ada kami sistemnya Bu, secara online. Jadi tidak perlu harus datang ke sana bikin berita acara segala gitu kan. Jadi cukup komunikasi secara daring. Mudah-mudahan teman kami di Dinas Dukcapil tempat Ibu Serang ya bisa hadir juga di sini, bisa menjelaskan, membantu kepada penduduk yang bersangkutan. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun atas nama Ahmad Soleh ya Pak. Izin bertanya, ini ada kasus pengurusan akta kelahiran tetangga. Tetangga orang yang mau ngurus sudah menikah dan mau membuat akta kelahiran data kakak orang tua. Dengan data di kakak yang bersangkutan berbeda nama. Kakak yang bersangkutan nama orang tua sesuai ijazah dan buku nikah. Bagaimana proses pengurusannya jika beda nama, Pak? Ya, kalau perbedaannya itu tidak berbeda sama sekali, itu namanya bisa diuruskan sesuai dengan yang diinginkan oleh penduduk. Ya.
Ya, disesuai dengan sebenarnya yang digunakan itu adalah yang di dalam database, ya gitu kan. Tapi kalau ada dokumen pendukungnya, yang di KK pun di database kita pun itu bisa dibetulkan. Yang penting ada dokumen pendukungnya, pembuatan akte kelahirannya, gitu. Jadi intinya bisa dilakukan sepanjang ada dokumen pendukungnya, kecuali berbeda sama sekali. Kalau berbeda sama sekali itu harus ke pengadilan. Apalagi tidak ada dokumen pendukungnya, jangan sampai orang yang berbeda, gitu kan? Nah, gitu. Mungkin kita jeda dulu ya, Pak. Silakan untuk video. Oke. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, saya ini lansia. Bagaimana cara mengurus akte kelahiran bagi lansia? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, untuk mengurus akte kelahiran bagi lansia, sebenarnya syaratnya sama. 1, ada buku nikah kedua orang tuanya. 2, surat keterangan kelahiran. 3, kartu keluarga atau KTP. Karena sudah lansia, pasti punya kartu keluarga atau KTP. Dalam hal buku nikah orang tua tidak ada, surat keterangan kelahiran tidak ada, bisa digantikan dengan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Di mana tempat mengurus akte kelahiran itu? Nah, ibu bapak, rekan-rekan semua, diurus sesuai alamat domisili. Domisili itu artinya sesuai alamat KTP atau kartu keluarga. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita beralih ke raisan lagi. Ini atas nama Yuda Hendra. Silakan Bapak dibuka mic-nya, Yuda Hendra. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yuda Hendra dari Halamak Jambi. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, jika kita mengurus kakak, jadi kakak kita udah menikah, jadi kakak kita mau bikin kakak baru, jadi nama di kakak yang lama dan kakak yang baru itu berbeda. Beda nama akhirnya, Pak. Jadi bagaimana solusi mengurusnya, Pak? Sekian, terima kasih. Jadi pada prinsipnya nama di KK pun kalau umpamanya ada ternyata perbedaan, nah itu bisa dibetulkan. Yang penting ada dokumen pendukungnya dengan membuat surat pernyataan nanti di Dinas Dukcapil. Jadi bisa dibetulkan, termasuk di KK juga bisa dilakukan pembetulan. Yang penting ada dokumen kependudukannya. Akta catatan sipil aja bisa dirubah, apalagi KK. Yang penting ada dokumen pendukungnya yang menyatakan itu adalah benar namanya. Apalagi kalau dia pun nama di akte kelahiran dengan KK berbeda, oh itu bisa dibetulkan berdasarkan akte kelahiran, bisa berdasarkan ijazah. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan, termasuk dengan di kartu keluarga itu bisa dilakukan pembetulan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kita ke akun atas nama Prima Jaya. Silakan Bapak, akun atas nama Prima Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu, kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Solok, Bu. Ya, Solok, silakan. Ya. Kebetulan kami saat ini sedang melakukan pelayanan di desa atau nagari. Jadi ini ada kasus, Pak Zakaria. Iya. Untuk pencatatan nama, orangnya udah tua, cuma tidak memiliki anak. Terus nama yang didaftarkan cuma satu kata dan memiliki karakter, namanya Mi'ah. Nah, bagaimana hubungannya dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022? Apakah itu diberlakukan kepada orang yang apa, atau kita bisa di-input sesuai dengan permohonan yang bersangkutan? Sekian, Pak Zakaria. Yang bersangkutan sudah masuk dalam database apa belum? Masih belum punya dokumen kependudukan. Oh gitu ya.
Gini Bapak Ibu sekalian, Permendagri 73 itu dimaksudkan agar dalam pelayanan Dukcapil ini, pelayanan Dukcapil ini kan juga memperhatikan dokumen pelayanan publik lainnya, ya kan? Kenapa kita di Permendagri 73 itu disarankan, ya, diminta agar nama seseorang jangan satu suku kata, jangan pakai tanda baca, ya gitu kan? Karena kalau satu suku kata, apalagi ada tanda bacanya, dia khawatirkan nanti dia kesulitan untuk mendapatkan pelayanan lainnya. Contohnya, pelayanan paspor. Nah, biasanya kan paspor itu kan 2 kan? Ya, betul. Nah, apalagi kalau mau naik haji. Ya, kalau umpamanya masih satu suku kata, bagusnya ditambah 2 suku kata. Biar nanti kalau umpamanya naik haji bikin paspor nggak kesulitan kan? Jangan pakai tanda baca, takutnya nanti diinput di tempat lain, BPJS atau mungkin di tempat lain. Aplikasi mereka tidak mengenal tanda baca kan? Nah, kan kasihan. Nah, jadi disarankan aja jangan pakai tanda baca, bagusnya minimal 2 suku kata. Gitu. Itu yang disarankan. Gitu. Tapi kalau penduduk tetap menginginkan satu suku kata, ya sudah, yang penting kita sudah kasih saran. Tapi kalau tanda baca tidak boleh sama sekali. Nah, itu nggak boleh kalau tanda baca. Tapi kalau penduduk tetap mau, nama saya cukup suku kata. Yang penting kita sudah advokasi, kita sudah sampaikan saran-saran. Nah, ternyata tetap penduduk, saya tetap maunya satu suku kata. Oh ya udah. Nah, jadi satu suku kata itu tidak bersifat wajib. Nah, itu cuma kita sarankan saja gitu. Permendagri 73. Nah gitu Pak, sukses pelayanannya Pak. Hari Sabtu libur Dukcapil tetap pelayanan. Ya, assalamualaikum. Minta sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke akun atas nama Rejo Wagiman. Itu kan disarankan misalnya namanya foto ditambahkan nama orang. Akun atas nama Rejo Wagiman. Silakan dibuka mic-nya. Halo Bu. Ya, silakan Bapak. Silakan ya, Bapak. Terima kasih. Selamat sore Pak Zakaria. Saya ingin bertanya terkait dengan ini ada tetangga itu Izin Bapak umurnya. dari mana dulu sebelumnya Bapak? Oh ya, perkenalkan nama saya Rejo Wagiman dari Desa Terban, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Bu. Baik, silakan. Ya, saya bermaksud bertanya, ini kan tetangga saya itu umurnya sudah 26, tapi belum punya akte kelahiran. Kebetulan kemarin itu ijazahnya itu Semarang, terus nama bapaknya M. Kumedi, sedangkan di kakaknya itu kelahiran Kabupaten Semarang dengan nama bapaknya Kumai pakai I, kalau yang tadi di ijazahnya pakai E, di kakaknya pakai I. Sedangkan Semarang dan Kabupaten Semarang itu, kalau Semarang itu kota, Kabupaten Semarang itu yang di kakaknya Kabupaten Semarang, di ijazahnya itu Semarang gitu saja. Itu sudah dari SD, SMP, SMA ijazahnya sama, kakaknya itu beda. Itu gimana Pak ya solusinya? Terima kasih. Ya. Jadi pada apalagi ini kan belum punya akte kelahiran kan. Jadi disamakan saja Pak. Semuanya biar sama. Namanya, tempat lahirnya juga sama. Jadi disamakan aja gitu. Jadi boleh dilakukan pembetulan. Apalagi, ternyata di kakaknya beda. Seharusnya kan kalau mau bikin akte kelahiran, karena sudah ada dalam database yang bersangkutan, merujuk ke kakak atau database kita. Yang sudah ada terdaftar di Dukcapil. Tapi kalau ternyata tempat lahirnya agak berbeda, kalau mau rubah di ijazah mungkin agak kesulitan kan, apalagi sudah sarjana mungkin gitu kan, sudah berapa ijazahnya, beda-beda kota lagi, itu bisa dibetulkan. Sebenarnya ijazah itu bisa dilakukan pembetulan, nanti sekolahnya mengeluarkan surat keterangan. Tapi kalau itu kesulitan dan itu perbedaannya tidak prinsipil, itu bisa lakukan pembetulan di Dinas Dukcapil. Yang penting ada dokumen pendukungnya. Jadi diharapkan semua dokumennya itu datanya sama, namanya sama, tempat lahirnya sama. Jadi bisa dilakukan pembetulan ke Dinas Dukcapil sesuai dengan domisilinya.
Nah, gitu Pak. Oke, Baik. lanjut. Sudah cukup jelas Bapak Rejo ya? Mohon maaf untuk memastikan Oh, lagi iya. berarti sesuai dengan kakak atau ijazah ya Pak? Boleh, mana yang dipilih penduduk tersebut? Ya kan? Tapi jangan sampai justru dilakukan dibetulkan di Dukcapil, di KK-nya dan di akte-nya nanti, ternyata bermasalah nanti. Ya kan? Ternyata hukum kesalah dengan ijazah, ya disamakan aja. Mana yang dianggap benar, betul, sesuai dengan penduduk. Yang penting karena ada dokumen pendukungnya. Kalau mau di Dukcapil, mau yang di data Dukcapil mau dibetulkan, yang penting ada dokumen pendukungnya, ya kan? Atau mungkin karena data saya yang di Dukcapil ini sudah benar, nah, mendingan ijazah saya aja yang saya betulkan. Nanti ke sekolah minta surat keterangan, ada peraturan Menteri Pendidikan itu bahwa ijazah bisa dibetulkan. Nanti pihak sekolah mengeluarkan surat keterangan, yaitu. Jadi nanti penduduk mana yang mau dibetulkan? Apakah dokumen kependudukannya, kakaknya, akte kelahirannya, atau ijazahnya yang dibetulkan? Tapi pada prinsipnya dokumen Dukcapilnya bisa dibetulkan karena ada dokumen pendukungnya. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya atas nama akun Hartini, kepada Ibu Hartini. Silakan Ibu, dibuka mic-nya Bu. Ibu Hartini. Silakan. Ibu Hartini. Oke, selanjutnya atas akun Bondan. Akun atas nama Bondan. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mau izin tanya, ini ada tetangga saya. Izin Bapak dari mana Bapak? Maaf, saya dari Sidoarjo Ibu. Ini Ya, ada. baik, silakan Bapak. Nama saya Bondan dari Sidoarjo. Mau tanya ini, ada tetangga saya, anak saya itu mau betulin aktenya. Nah, itu di tanggalnya itu keliru. Keliru yaitu awalnya di bulan 4, ternyata salah ketik jadi 5. Nah, terkait dengan itu, kan terkait dengan NIK-nya, apakah dengan perubahan bulan lahir itu, apakah NIK-nya boleh nggak diizinkan untuk mengganti? Karena nanti tidak sesuai dengan NIK-nya. Itu yang saya tanyakan Bapak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sahabat Dukcapil, bahwa perlu kami sampaikan bahwa nomor induk kependudukan itu sekali diterbitkan berlaku untuk selamanya dan nggak boleh diganti. Ya, tidak bisa diganti NIK tersebut karena itu berlaku dan sekali diterbitkan berlaku untuk selamanya dan tidak boleh dirubah. Kalaupun ternyata ada perubahan di tanggal lahir, ya kan, nah, tetap NIK-nya itu tetap berlaku, tidak dirubah, walaupun ternyata tidak sinkron dengan tanggal lahir, itu tidak masalah. Jadi tetap berlaku. Jadi walaupun ternyata ada kesalahan tanggal lahir, ya kemudian dilakukan pembetulan, NIK-nya tidak dirubah, tetap berlaku. Jadi sekali diterbitkan berlaku untuk selamanya. Nah, gitu Pak. Belum sekolah Bapak. Ini kan mau masuk sekolah, ini masih kecil kan, belum digunakan kependudukan yang lain kayak BPJS gitu, boleh nggak diganti? Iya, walaupun belum digunakan NIK-nya itu, walaupun baru anak kecil, tetap NIK-nya tetap tidak dirubah. Itu hanya kode aja Pak, nggak masalah. Siap, terima kasih. Tetap berlaku. Bapak. Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya akun atas nama Bapak Popo, silakan Bapak. Selamat siang Bapak, saya Popo BGB, Ketua RW
Poris Jaya, Kota Tangerang. Izin bertanya Pak Zakaria, Ya, Pak. ada tetangga saya memiliki akte kelahiran 2. Yang pertama diterbitkan di DKI Jakarta pada tahun 2000 dengan nama orang tua angkat atau tante saya. Akte tersebut dibuat karena mama saya pada waktu itu belum nikah secara resmi atau secara catatan sipil. Yang kedua, saya juga memiliki akte kelahiran dari Kota Tangerang tahun 2014. Tapi sudah atas nama orang tua saya kandung. Kedua-dua akte tersebut sudah disahkan pada akte perkawinan yang mana yang di Jakarta akte perkawinan dari tante saya dan pengesahan. Yang kedua, akte saya juga sendiri yang diterbitkan di Kota Tangerang dan sudah disahkan dengan nama orang tua kandung saya. Yang perlu saya tanyakan, apakah bisa akte perkawinan, akte kelahiran yang pertama diterbitkan di DKI Jakarta bisa dibatalkan dan sekaligus pengesahannya. Terima kasih. Oke, Pak. Ya, jadi akte kelahiran di Jakarta, ya akte kelahiran yang pertama itu adalah nama orang tua angkat, Bu Pak ya. Nah, jadi itu pada prinsipnya setiap orang hanya boleh memiliki akte kelahiran. Kalau memiliki akte kelahiran 2, maka yang satunya harus dibatalkan. Tentu yang dibatalkan itu adalah yang di Jakarta. Jadi bisa dibatalkan, Pak. Pembatalan akte kelahiran itu bisa dibatalkan datang ke Dinas Dukcapil di mana Bapak berdomisili, terdaftar sebagai penduduk. Kalau Bapak terdaftar sebagai penduduk di Tangerang, maka dilaporkan ke Dinas Dukcapil Tangerang. Nanti dijelaskan bahwa saya sebenarnya 2 punya akte. Ya, gitu kan. Ternyata akte kelahiran terbitan Jakarta itu adalah yang tercantum di situ adalah orang lain, bukan orang tua kandungnya kan. Nah, itu sebenarnya itu manipulasi data. Itu kalaupun umpamanya diangkat secara resmi pun itu pun yang dicantumkan di akte kelahiran tetap orang tua kandungnya. Jadi akte kelahiran yang di Jakarta itu bisa dibatalkan di tempat Bapak di Dinas Dukcapil di mana Bapak berdomisili terdaftar sebagai anggota keluarga. Itu bisa dibatalkan tanpa melalui penetapan pengadilan. Nanti Bapak bawa akte kelahiran tersebut, kemudian nanti ada bukti dokumen pendukungnya bahwa itu benar bukan orang tua kandung saya, tunjukkan akte kelahirannya, kan ada di kakaknya kan sudah sama dengan orang tua kandungnya sendiri kan, ada buku nikahnya mungkin di situ kan, tunjukkan bahwa itu salah, itu adalah orang tua angkat saya atau mungkin tante saya yang dicantumkan di akte kelahiran tersebut. Nah, itu bisa dibatalkan. Nanti Bapak juga nanti di Dukcapil nanti membuat surat pernyataan bahwa itu adalah akte kelahiran saya, datanya palsu yang terbitkan DKI Jakarta. Jadi nanti dibatalkan akte kelahirannya. Kayak gitu, Pak. Mungkin Pak, terkait dengan keabsahan, pengesahan pada akte kawin tante saya, apakah bisa dibatalkan juga atau otomatis? Maksudnya pengesahan gimana, Pak? Legalisir? Izin, Pak. Di akte yang dimaksud perkawinan pengesahan tante apa saya, itu, Pak? Itu disahkan juga akte kelahiran saya pada akte perkawinan tante saya itu, Pak. Maksudnya disahkan gimana, Pak? Ada catatan pinggir, Pak, pada akte perkawinan tante saya bahwa disahkan akte kelahiran nomor 1475 bla 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 pada akte perkawinan tante saya, dan juga akte kelahiran saya yang diterbitkan di Kota Tangerang tersebut disahkan juga pada akte perkawinan orang tua saya kandung, mengingat saya adalah anak luar kawin tadinya karena perkawinannya hanya secara pemberkatan. Terima kasih. Oh, yang di akte kelahiran yang di Tangerang itu
Apakah sudah tercantum nama bapaknya di situ, ayah kandungnya, Pak? Ayah kandungnya dari tante saya, Pak. Jadi akte kelahiran itu ada 2, yang satu dari Jakarta, disahkan Ya, saya pada sudah paham itu maksudnya pengesahan itu. Maksudnya di akte kelahiran yang sekarang itu, yang terbitan Tangerang itu, yang benar, yang kedua itu, apakah sudah tercantum nama ayah kandung bapak di situ, apa tidak? Apakah sudah, hanya Pak. nama ibunya saja? Sudah saya ayah kandung. Dan Oh, orang kalau sudah ayah kandung berarti tidak perlu lagi pengesahan, Pak. izin Bapak, tapi pada akte perkawinan tante saya terdapat pengesahan akte kelahiran saya yang diterbitkan dari Jakarta tadi. Menurut Pak Jakaria agar dilakukan pembatalan di DKI Jakarta. Terima kasih. Enggak, pembatalannya bukan di DKI Jakarta, Pak, tapi dibatalkan di Tangerang, di mana Bapak terdaftar sebagai penduduk sekarang. Walaupun terbitan akte kelahiran terbitan Jakarta, tapi kalau Bapak sudah penduduk Tangerang, maka pembatalannya di Tangerang, Pak. Teman-teman kami di Dinas Dukcapil sudah tahu itu, Pak. Baik, Pak. Tapi yang di Tangerang menyarankan untuk datang ke Jakarta. Mengingat Wah, enggak, Pak, secara biodata atau database yang diterbitkan Tangerang, akte kelahiran saya adalah akte kelahiran yang di Tangerang yang tercatat di biodata. Wah, saya kurang jelas maksud. Jadi nanti yang akte kelahiran yang terbitan Jakarta karena itu datanya salah bisa dibatalkan di Tangerang. Nanti Tangerang juga akan koordinasi dengan Jakarta nanti, Pak, untuk pembatalannya. Yang sekarang yang benar itu kan yang akte kelahiran terbitan Tangerang, Pak, ya. Betul, Pak. Tapi Ya, itu juga, Pak. jadi Pada akte perkawinan tante saya kan tercantum pengesahan akte kelahiran saya yang di DKI tadi, Pak. Jadi sekarang pengesahan anak, kalaupun ada namanya pengesahan anak, itu tidak perlu lagi dicatat di akta perkawinan, Pak. Izin, Itu. Bapak, akte perkawinan tante saya diterbitkan sebelum tahun 2010, Pak. Oh, gitu. Coba Pak, saya kurang jelas maksudnya Bapak. Nanti coba datang ke Dinas Dukcapil, tempat Bapak itu, nanti dijelaskan permasalahannya. Nanti kalau ada permasalahan di Dinas Dukcapil Tangerang, suruh petugasnya menghubungi saya. Nah, nanti saya jelaskan, Pak, ya. Baik, Bapak. Nah, jadi Terima kasih, permasalahannya. Bapak Popo. Ya, jadi nanti datang Bapak ke Dinas Dukcapil Tangerang. Dinas Dukcapil Tangerang dia tahu saya gitu. Dia sering koordinasi ke saya. Dan kami juga biasa memberikan sosialisasi. Teman-teman di Dinas Dukcapil Tangerang itu bilang aja dari Pak Jakaria. Nanti gini gitu kan. Nanti kalau mereka ada permasalahan, nanti biar mereka menghubungi saya, bisa telepon, bisa WA, nanti kami jelaskan. Teman-teman kami di Dinas Dukcapil Tangerang sering konsul ke saya gitu, Pak. Jadi gitu, mereka ya, tahu. Yang pasti tidak harus melalui pengadilan ya, Pak? Nanti mereka cek dulu, Pak. Nanti mereka cek. Nanti kan kalau pamannya nanti kan dia pasti nanya ke saya. Ya gitu. Dia akan nanya karena di aturan catatan sipil itu kan ada berapa? Ada yang harus ke pengadilan, ada juga yang tidak. Karena kasus Bapak ini jadi intinya pembatalan akta perkawinan, akta kelahiran yang terbitan Jakarta itu tidak perlu pengadilan. Karena yang tercantum di situ adalah bukan orang tua Bapak. Ya gitu. Jadi tidak perlu ke pengadilan itu. Nanti Bapak membawa dukungan pendukungnya, bawa akte kelahiran dari terbitan Jakarta, nanti Bapak membuat surat pernyataan. Ya gitu. Jadi tidak perlu ke pengadilan kecuali ada sengketa di situ. Mungkin orang tua angkat Bapak itu tetap ngotot, oh itu adalah anak kandung saya. Nah, gitu. Nah, itu baru itu ke pengadilan karena terjadi sengketa. Baik. Baik, terima kasih Bapak Popo. Terima kasih. Ya, Bapak. Sama-sama, Pak. Satu pertanyaan lagi ya, Pak ya. Kita ke akun atas nama Teguh Aris Munandar. Ya, silakan Bapak. Silakan. Bapak Teguh Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Pak. Iya, Pak.
Mohon izin bertanya, saya Teguh dari Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Mohon izin bertanya, ada warga saya yang mempunyai permasalahan begini Pak, anaknya mau ada pembetulan nama di aktenya. Pembetulan Pak ya, bukan perubahan Pak, mohon maaf, perubahan. Mendengar dari pemaparan Bapak tadi untuk pembetulan perubahan Pak, untuk perubahan itu ketika si anak tersebut mempunyai nama di akte dan ijazah yang sama. Kebetulan anak ini baru di bawah 4 tahun Pak. Gimana Pak? Apakah harus memang melalui pengadilan dulu untuk merubahnya, ataukah langsung ke Capil Pak? Itu pertanyaan saya satu. Yang keduanya, kalau memang mau masuk ke pengadilan Pak, yang mengurusnya apakah warganya sendiri atau bisa difasilitasi dari semacam ada formulir pengantar dari catatan sipil Pak? Mohon pengarahannya Pak. Terima kasih. Umurnya sudah beberapa ini tadi? 4 tahun ya? Betul Pak, 4 tahun Pak. Oh, baru 4 tahun, berarti kan belum punya ijazah itu. Kalau hanya pembetulan, bukan ganti nama sama sekali, itu bisa dibetulkan Pak, apalagi masih anak kecil. Kecuali seperti saya jelaskan tadi, kecuali akte itu sudah digunakan, contohnya untuk bikin paspor, wah gitu. Yang lainnya, itu kita harus hati-hati kalau itu. Tapi kalau ini masih anak kecil, mungkin aktenya juga belum digunakan untuk yang lainnya, itu bisa dibetulkan. Kecuali ganti nama sama sekali, wah itu memang harus pengadilan, Pak. Berbeda sama sekali, apalagi nggak ada dokumen pendukungnya, gitu kan. Nah, cuma nambah nama, ya kan? Mengurangi namanya, tidak Iya Pak, merubah mohon total. izin Pak. Itu. Mohon izin Pak. Ya. Anak tersebut usianya 4 tahun, rencananya orang tuanya mau mengurangi dari 3 unsur kata menjadi 2 Pak. Nah, berarti apakah memang harus tetap menggunakan lewat pengadilan Pak? Oh, itu tidak perlu pengadilan, Pak. Itu bisa ada dispensasi dari Dinas Dukcapil lah, semacamnya gitu. Nggak mungkin harus semuanya. Apalagi kan akte ini belum digunakan. Itu bisa, apalagi hanya mengurangi namanya, Pak. Nah, itu boleh. Tidak perlu ke pengadilan. Itu namanya kategori pembetulan saja, Pak. Oke, siap. Terima Kecuali kasih anaknya sudah Bapak. besar, ya itu bisa, Pak. Baik, terima kasih. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 nih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sakarya, SHMSI, selaku narasumber kita pada hari ini. Tidak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi dan tanya jawab seputar membetulkan akta kelahiran pada sore hari ini. Luar biasa antusias dari sahabat Dukcapil semuanya. Kami berharap semua yang menjadi pertanyaan bagi sahabat Dukcapil dapat terjawabkan. Dan kami juga memohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Atau sahabat Dukcapil dapat menanyakan langsung di platform kami Instagram, YouTube, TikTok, dan bisa langsung menghubungi Halo Dukcapil yang tertera di background kami ini. Dan jangan lupa pula untuk selalu mengikuti Dukcapil Menyapa Masyarakat setiap hari Sabtu di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Dengan demikian, saya Melanie Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat berakhir pekan dan semoga selalu berbahagia. Sedikit pantun dari saya, dari Irian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.